Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Zaida Fadilah dengan NIM 235179930 SV22840 akan menyampaikan presentasi mengenai proposal proyek akhir yang akan saya ajukan dengan judul Mangrove Assessment Tool for Reporting and Information Exchange atau Matrix, sebuah website pemantauan mangrove dengan MVI berbasis framework Laravel di Kabupaten Kalimantan Barat. Latar belakang dari proyek ini adalah mangrove berperan penting bagi ekosistem pesisir dan masyarakat. Salah satunya melindungi garis pantai dari abrasi. Kemudian Indonesia memiliki 20% mangrove dunia namun mengalami degradasi yang signifikan setiap tahunnya. Dan pesisir Kalimantan Barat dipilih karena merupakan salah satu daerah yang mengalami penurunan tutupan mangrove. Sehingga diperlukan sistem pemantauan spasial yang akurat dan terbuka seperti MVI dengan kombinasi WebGIS. Kemudian rumusan masalah dari proyek ini adalah bagaimana penerapan MVI untuk mendeteksi kerapatan mangrove, bagaimana hasil MVI diintegrasikan ke WebGIS berbasis Laravel, sejauh mana WebGIS mendukung monitoring mangrove secara interaktif, dengan tujuan untuk menghasilkan peta kerapatan mangrove berbasis MVI dengan Landsat 8, mengembangkan WebGIS pemantauan mangrove berbasis Laravel, dan menilai efektivitas sistem dalam mendukung monitoring berkelanjutan. Batasan penelitian ada di pesisir Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data utama yang digunakan adalah Citra Landsat 8 tahun 2022. Fokus analisis ada pada kerapatan mangrove berbasis MVI yang outputnya ada di gambar sebelah sini. Dan tidak mencakup pemodelan prediktif atau simulasi di masa depan, karena hanya sebatas untuk monitoring keadaan mangrove. Manfaat penelitian mencakup manfaat teoritis untuk mengembangkan kajian SIG dan penginderaan jauh mangrove. Kemudian implementasi MVI dalam sistem WebGIS. Manfaat praktisnya adalah monitoring mangrove berbasis data spasial untuk penentuan prioritas rehabilitasi dan transparansi informasi lingkungan. Data yang digunakan adalah Citra Landsat, OLI, dan TIRS untuk membuat MVI, kemudian data batas area mangrove Kalimantan Barat dari Global Mangrove Watch, dan data lapangan atau data sekunder yang opsional. Metode penelitian secara garis besar di sini ada seleksi cloud cover, kemudian koreksi atmosfer dan clipping wilayah, perhitungan mangrove vegetation index, klasifikasi kerapatan yang menggunakan natural breaks, kemudian validasi hasil dengan confusion matrix, dan integrasi ke WebGIS. Untuk alur analisis sendiri di sini, mulainya terdapat pengumpulan data, ya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kemudian pengolahan citra dalam Google Earth Engine yang mencakup perhitungan mangrove vegetation index, klasifikasi kerapatan, validasi hasil analisis, kemudian data akan diekspor sebagai GeoTIFF dan dikonversi ke dalam bentuk GeoJSON untuk diintegrasikan dengan sistem WebGIS. Kemudian di sini terdapat perancangan sistem WebGIS yang dimulai dengan desain user interface, kemudian pembuatan database yang menggunakan PostgreSQL dan PostGIS dengan beberapa tabel yang dirancang di dalamnya. Kemudian ketiganya dikombinasikan untuk diimplementasikan ke dalam satu sistem WebGIS berbasis Laravel yang dimulai dengan user interface, kemudian logika MVC yang menjadi backend-nya, kemudian implementasi database PostgreSQL dan PostGIS. Setelah itu dilakukan uji coba sistem untuk mendapatkan WebGIS matrix. Untuk output yang diharapkan, di sini terdapat prototipe awal dari halaman map WebGIS yang saya kembangkan. Jelasnya seperti ini. Di sini terdapat data GeoJSON dari tutupan mangrove yang didapatkan dari Global Mangrove Watch. Kemudian di sini ada prototipe titik-titik pengamatan kondisi mangrove yang memiliki kategori area dan titik dengan buffer. Untuk citra MVI sendiri diaktifkan melalui pilihan di sebelah kiri bawah. Dan pada bagian kanan terdapat sidebar untuk menampilkan data-data yang diinginkan. Di sini terdapat tabel yang mengumpulkan riwayat monitoring mangrove. Juga dapat di-update setiap adanya perubahan yang terindikasi dengan klasifikasi mangrove healthy atau sehat, moderate, dan degraded untuk mangrove yang kondisinya memburuk. Selain itu terdapat halaman-halaman pendukung lainnya. Untuk simulasi pertanyaan dari proposal yang saya ajukan, pertama, terdapat Anda hanya menggunakan Citra Landsat 8 dengan resolusi 30 meter. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa kerapatan mangrove yang dihasilkan benar-benar representatif, mengingat mangrove sering bersifat sempit dan terfragmentasi? Jawabannya, resolusi spasial Landsat 8 memang memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan detail vegetasi skala kecil, namun dalam penelitian ini, Landsat 8 digunakan dengan pertimbangan cakupan wilayah yang luas, konsistensi temporal, dan ketersediaan data jangka panjang yang stabil. Karena penelitian ini tidak bertujuan untuk memetakan individu atau struktur kanopi dengan detail, melainkan untuk mengidentifikasi pola spasial kerapatan mangrove secara regional.
Kemudian pertanyaan kedua, penelitian Anda mengasumsikan bahwa nilai MVI merepresentasikan kondisi kesehatan mangrove. Apakah kerapatan vegetasi selalu identik dengan kesehatan ekosistem? Jawabannya kerapatan vegetasi tidak selalu identik dengan kesehatan ekosistem secara ekologis yang menyeluruh, namun dalam konteks penginderaan jauh, kerapatan kanopi menjadi indikator awal yang paling konsisten dan terukur secara spasial. Sehingga penelitian ini memposisikan MVI sebagai indikator spasial kondisi vegetasi, bukan sebagai pengganti penilaian ekologis lapangan. Jadi hasil MVI hanya untuk mengidentifikasi area yang berpotensi sehat, tergradasi, atau memerlukan perhatian lebih lanjut, bukan untuk menyimpulkan kesehatan ekosistem secara absolut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.